Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Wahisa Putri dengan NIM 2020-008151. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan Lifestyle terhadap keputusan pembelian melalui brand image sebagai variabel intervening. Studi kasus pada konsumen pengguna produk something di Kota Yogyakarta. Saya di sini dibimbing oleh dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Heni dan yang kedua Ibu Lucy. Masuk pada materi pertama atau bab 1 berupa pendahuluan. Di era modern saat ini, penampilan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi setiap individu. Seseorang dalam berpenampilan akan selalu dituntut untuk memberikan penampilannya yang terbaik dari ujung kaki hingga ujung kepala, bahkan semua akan menjadi pusat perhatian publik di saat tren kecantikan saat ini. Tuntutan ini tidak hanya bagi orang yang bekerja saja pada bidang kecantikan, tetapi untuk para pekerja dalam bidang apapun. Bahkan seseorang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetap dituntut untuk berpenampilan yang menarik. Pada produk something di sini, brand ambasadornya merupakan ada dari Korea dan juga dari lokal berupa Vidi Aldiano, kemudian ada juga Syahrini. Nah, brand ambassador di sini adalah sebagai sebuah alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik atau khalayak ramai tentang bagaimana mereka diharapkan dapat meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Di sini dikemukakan oleh Rika Widianingsih pada tahun 2022. Sedangkan pada variabel gaya hidup, menurut Tamara Izani pada tahun 2021, ialah seseorang ketika menjalani hidupnya yang berkaitan dengan produk yang dibeli, bagaimana menggunakannya gitu, terus mereka merasakannya ketika memakai produk tersebut. Nah, maka ini akan berkaitan dengan reaksi yang ditunjukkan atas suatu pembelian yang dilakukan. Nah, riset gap di sini muncul ketertarikannya dikarenakan dipengaruhi oleh adanya beberapa studi terdahulu yang meneliti berkaitan dengan variabel brand ambassador, lifestyle, dan brand image terhadap keputusan pembelian. Nah, pada penelitian Yusuf tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh promosi dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian penggunaan marketplace X pada brand image sebagai variabel intervening, hasilnya ini menunjukkan bahwa brand ambassador memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Nah, dibandingkan dengan penelitian dari Sebastian pada tahun 2022 dengan judul pengaruh brand ambassador BTS dan brand trust terhadap brand image Tokopedia, hasilnya menunjukkan bahwa brand ambassador BTS secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap brand image. Nah, rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, apakah brand ambassador ini berpengaruh positif terhadap brand image? Kedua, lifestyle apakah berpengaruh positif terhadap brand image? Ketiga, apakah brand ambassador berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Dan keempat, lifestyle apakah berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Kemudian yang terakhir, apakah brand image ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Masuki pada bab yang kedua yaitu berupa kajian teori. Di sini yang pertama pengertian atau pemaparan materi variabel brand ambassador. Nah, di sini menurut Timpal pada tahun 2022, brand ambassador adalah suatu bintang iklan yang merupakan seseorang yang digunakan oleh perusahaan sebagai pendukung dalam iklan suatu produk. Sedangkan variabel lifestyle atau gaya hidup menurut Tamara Izani pada tahun 2021 ialah seseorang ketika menjalani hidupnya berkaitan dengan produk yang dibeli, nah dia akan merasakan setelah menggunakan
produk yang telah ia beli gitu. Nah, kemudian ini akan ditunjukkan perasaannya ketika setelah membelinya gitu. Dan yang ketiga, variabel brand image menurut Wijaya dan Anissa pada tahun 2022, yakni menyebutkan bahwa brand image ini adalah penggabungan rasa yang berisi pikiran konsumen terhadap suatu brand yang biasanya dikelompokkan menjadi satu arti. Dan yang terakhir, variabel keputusan pembelian. Variabel keputusan pembelian ini adalah tahapan pengambilan keputusan ketika melakukan transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen. Nah, pengertian tersebut dikemukakan oleh Ansari pada tahun 2019. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini juga sudah tertera ada kerangka pikir ya. Kemudian di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa diduga ada pengaruh positif dan signifikan dari brand ambassador terhadap brand image. Kemudian hipotesis yang kedua, apakah diduga pengaruh positif dari lifestyle terhadap brand image? Hipotesis ketiga, pengaruh positif dari brand ambassador terhadap purchase decision atau keputusan pembelian. Dan yang keempat, pengaruh positif signifikan lifestyle terhadap purchase decision atau keputusan pembelian. Dan yang kelima, pengaruh positif dan signifikan dari brand image terhadap purchase decision atau keputusan pembelian. Nah, masuk pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Nah, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan alat kuesioner kepada responden yang memberikan panduan dan tata cara pengisian kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui apakah variabel brand ambassador dan lifestyle ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang menggunakan variabel intervening berupa brand image. Pengambilan data dilaksanakan dengan cara penyebaran kuesioner penelitian secara online, kemudian disebarkan kepada responden produk something pada bulan Oktober 2023. Mohon maaf, ada sedikit typo ya di sini. Sebanyak 105 responden. Nah, untuk kriteria dalam pengambilan sampel yaitu pertama di atas 17 tahun, kemudian pernah menggunakan produk kecantikan something dan pernah menggunakan produk something juga, kemudian berada di kota Yogyakarta. Selanjutnya memasuki pembahasan atau bab yang keempat. Yang pertama kita akan membaca dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk pengisian ini responden laki-laki sebanyak 10 orang, kemudian pada responden perempuan sebanyak 95 orang, sehingga jumlahnya menjadi 105 orang. Dan berdasarkan karakteristik usia 17-20 tahun itu sebanyak 17 orang, kemudian 21-23 tahun itu 80 orang, 24-27 tahun itu sebanyak 8 orang. Nah, bisa disimpulkan bahwa di atas usia 27 tahun ini responden tidak ada yang berusia sebanyak lebih dari 27 tahun gitu. Selanjutnya yaitu karakteristik berdasarkan pendapatan. Nah, responden yang mengisi penghasilan di atas 4 juta itu sebanyak 14 orang, sedangkan sebanyak 1.500.000 hingga 22 juta itu sebanyak 70 orang, dan pengisian 2,5 juta sampai 3 juta itu sebanyak 14 orang, dan 3,5 juta sampai 4 juta itu sebanyak 3 orang. Nah, bisa disimpulkan di sini rata-rata pendapatan responden penelitian skripsi saya itu sebesar 1,5 juta sampai 2 juta. Kemudian kita akan membaca pada karakteristik berdasarkan varian produk. Nah, varian produk something ini ada 4 macam, yaitu body care, make up, skincare, dan yang lainnya gitu. Lainnya itu biasanya, itu bisa alat make upnya gitu atau produk-produk lainnya.
Nah, pada varian bodycare ini sebanyak 4 orang yang menggunakan, make up-nya ini sebanyak 12 orang, skincare 88 orang, dan lainnya berupa 1 orang. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa responden penggunanya ini rata-rata pengguna produk skincare gitu. Next, kita masuki pada bagian uji validitas dan rehabilitas. Nah, pada tabel yang sebelah kiri ini yang banyak itu, nah itu merupakan tabel validitas. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang kecil yaitu berupa rehabilitas. Nah, di sini kuesioner itu dapat dinyatakan valid apabila korelasi R hitungnya itu lebih besar dari R tabel dengan signifikasi 5% atau 0,05. Nah, di sini R tabel dalam penelitian saya itu sebesar 0,191. Nah, bisa disimpulkan semua item pertanyaan dari penelitian saya itu dikatakan valid karena di atas 0,191. Sedangkan untuk rehabilitas ini yang ditunjukkan dengan rehabilitasnya sudah cukup atau bisa diterima itu jika lebih besar dari nilainya sebesar 0,60. Nah, di sini variabel saya dengan nilainya sudah lebih dari 0,60 berarti dikatakan reliable gitu. Selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik, dan di sini ada 2 persamaan, yaitu persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, persamaan pertama ini pengujiannya menggunakan normalitas dan cara bacanya menggunakan one sample Kolmogorov pada bagian asim signifikan, two dilated. Nah, ini mempunyai nilai residual berupa 0,082 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan berarti persamaan ini dikatakan normal gitu karena lebih dari 0,05. Dan sedangkan persamaan yang kedua nilai asim signifikannya two talented berupa sebesar 0,45 yang lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa pengujian persamaan kedua ini normal gitu. Next, selanjutnya dengan uji hipotesis. Nah, di sini kita menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, di sini persamaan pertama, nilai signifikasi variabel independennya dari kedua independen berupa brand ambassador sebesar 0,00 dan variabel independen lifestyle-nya 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa regresi model pertama berupa variabel brand ambassador dan lifestyle berpengaruh signifikan terhadap brand image. Nah, persamaannya yaitu di sini ya, Y sama dengan A plus BX1X1 plus B2X2 plus Z sama dengan Z plus E. Nah, di sini sehingga persamaan yang didapatkan berupa Y sama dengan A plus 0,339X1 plus 0,509X2 plus E gitu. Nah, sedangkan untuk persamaan keduanya juga sama ya. Sama menggunakan cara baca yang pertama juga. Nah, sehingga didapatkan persamaan berupa Y sama dengan A plus 0,178X plus 0,343X2 plus Z dan plus E gitu. Selanjutnya menggunakan uji Sobel, dan ini juga sama dengan yang sebelumnya menggunakan 2 persamaan. Nah, persamaan pertama ini dia menghasilkan nilai dari one tiled probability-nya 0,005 yang lebih kecil dari 0,5 dan two toilet-nya 0,00 dan lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa persamaan yang pertama atau brand ambassador ini terhadap keputusan pembelian itu dapat memediasi gitu. Si brand image ini dapat memediasi antara brand ambassador terhadap keputusan pembelian
product something gitu. Nah, sedangkan persamaan yang kedua, dia one toilet dan two toilet probability-nya juga lebih kecil dari 0,05, yang bisa disimpulkan bahwa brand image ini dapat memediasi variabel lifestyle terhadap terhadap keputusan pembelian gitu. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan dari analisa penelitian tadi yang dilakukan pada pembelian produk something di Yogyakarta dengan respondennya sejumlah 105 orang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, brand ambassador dapat berpengaruh signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Kemudian, lifestyle juga berpengaruh signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Dan yang ketiga, brand image ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk something. Dan yang keempat, brand image ini dapat berperan sebagai variabel intervening dari brand ambassador terhadap keputusan pembelian. Dan brand image juga bisa berperan sebagai variabel intervening antara lifestyle terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini memasuki poin yang terakhir berupa sarannya. Nah, saran pertama bagi perusahaan ini, selain mengandalkan adanya peran brand ambassador, perusahaan ini juga dapat menggunakan variabel lifestyle atau gaya hidup dari seseorang untuk memanfaatkan perkembangan digital ini untuk memasarkan produk something-nya. Nah, dengan itu si citra merek atau brand image bisa cukup gitu untuk menarik minat beli seseorang untuk membeli produk something tersebut. Nah, hal ini sangat penting dikarenakan penciptaan brand image atau citra merek akan bisa lebih dikenal konsumen sehingga dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menarik perhatian si konsumen tersebut gitu. Nah, untuk akademisi yaitu dalam penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas sampel penelitian ya, dan dapat menambah indikator serta variabel independen baru untuk mengetahui secara luas apakah pengaruh variabel lain ini terdapat variabel lain terhadap keputusan pembelian ini apakah ada gitu. Misalnya kayak variabel physical evidence gitu, word of mouth, kemudian variabel trust, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sudah memasuki akhir pemaparan saya, yaitu berupa penutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.